Satu pembalap ini yang bakal jadi rival utama si Pecco Bagnaia bukanlah si Martin ataupun si Marquez, kata Melandri. Berita selanjutnya datang dari Campinotti, kelemahan si Jorge Martin kalau diatasi bisa sangat gacor di MotoGP. Sejauh ini murid Valentino Rossi itu menunjukkan performa yang solid. Kemenangan berhasil dia bukukan pada balapan utama perdana di Qatar beberapa waktu. Catatan impresif tersebut turut jadi perhatian mantan pembalap MotoGP, Marco Melandri. Dia mengakui kehebatan si Bagnaia khususnya pada sesi balapan utama. Tapi, ada satu hal soal penampilan sang juara bertahan. Melandri bingung mengapa pembalap Lenovo Ducati itu sering kesusahan saat melibas sesi sprint dan kualifikasi. Saya tak tahu mengapa dia bisa kesulitan pada hari Sabtu. Saat sprint, dia selalu sedikit kesulitan. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada hari Minggunya. Waktu di Qatar, si Bagnaia langsung menyerang sejak tikungan pertama, kata pensiunan MotoGP itu. Melandri mulai menimbang-nimbang sosok yang bakal menjadi rival utama Bagnaia pada musim 2024. Bukan si Jorge Martin ataupun si Marc Marquez, nama yang dipilih pria asal Italia tersebut adalah sang Brad Binder. Pembalap Red Bull KTM itu memang tampil impresif pada seri Qatar kemarin. Dia bahkan selalu naik podium di sesi sprint maupun balapan utama. Tidak banyak yang membahas sosok si Binder. Mungkin dia tidak terlalu memperlihatkannya, tetapi dia sangatlah kuat. Dia jarang membuat kesalahan dan dia sangat agresif. Dia begitu cepat dan saya lihat KTM banyak peningkatan pada musim ini. Mengesampingkan Acosta yang juga hebat, tetapi pada putaran dia begitu cepat serta mesinnya begitu bagus. Rival utama Bagnaia adalah si Binder. Saya melihat peluangnya lebih besar dari si Martin. Karakternya memang beda, tetapi dia sama kuatnya dengan Binder, tutup Melandri. Campinotti berkata, kelemahan yang kalau bisa diatasi, bakal membuat pembalap bernomor start 89 itu bisa sangat gacor. Setelah mendominasi pada balap sprint, pembalap asal Spanyol tersebut mengamankan posisi 3 pada balap utama MotoGP Qatar 2024 2 pekan lalu. Tidak diragukan lagi kalau Martin adalah talenta luar biasa, dia cepat, tangguh, dan pribadinya sudah semakin dewasa. Dia sudah semakin seimbang, semakin bertanggung jawab, dan semakin tenang, kata Campinotti. Hanya saja, pria yang juga CEO dari Pramac Group itu mengatakan kalau Jorge Martin masih punya satu kelemahan besar. Seandainya Jorge Martin bisa mengatasi kelemahan ini, bakal membuat pembalap bernomor start 89 itu bisa tidak terkalahkan. Kalau ia bisa mengatur temperamennya yang meledak-ledak dan mengarahkannya secara bijak, ia bisa menjadi pembalap terkuat di MotoGP, kata Campinotti. Jorge Martin memang bisa dibilang nyaris menguasai paruh kedua MotoGP 2023 lalu dengan 7 kemenangan balap sprint dari 10 seri sejak Catalunya. Melihat kembali ke paruh kedua musim 2023 kemarin, Martin benar-benar mengasapi para pesaingnya. Dalam jangka waktu yang sama, ia juga hanya 3 kali finish di luar 5 besar pada balapan utama. 2 di antaranya akibat kesalahannya sendiri, yaitu pada MotoGP Indonesia ketika ia crash saat memimpin balapan, dan pada MotoGP Valencia ketika ia menabrak Marc Marquez saat mencoba menyalip.
Ciampinotti pun mengatakan hanya beberapa kesalahan serupa saja yang bisa membuat Martin kembali gagal memenangkan gelar juara dunia MotoGP tahun ini. Dengan mengatur diri secara lebih baik, ia tidak akan terkalahkan, tutup Ciampinotti.